At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Di akhir pemerintahan Joko Widodo periode kedua, konflik-konflik agraria terkait program strategis nasional PSN. Selain di Rempang, muncul juga di Air Bangis, Sumatera Barat. Puluhan ribu warga yang sudah berdekade tinggal di sana tiba terusik PSN usulan gubernur. Mereka dianggap warga ilegal karena menempati atau menggarap lahan di kawasan hutan negara. Sejumlah warga dikriminalisasi dan direpresi ketika memperjuangkan ruang hidupnya. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan warga Air Bangis, pegiat lingkungan dan pemerintah pusat tentang jejak konflik agraria dan upaya penyelesaiannya. Simak kisah bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. Karena yang awak pertahankan itu ibaratnya hak awak, hak kita sendirinya, bukan ibaratnya yang mencuri kita di situ. Keyakinan itulah yang terpatri di hati Partalian Tambunan, warga Air Bangis, Sumatera Barat. 2 kali sudah pria 32 tahun yang akrab disapa Lian ini terpaksa meninggalkan kampung, berpisah dari anak istri. Pada Agustus hingga September lalu, Lian berangkat ke Padang dan Jakarta untuk menolak usulan proyek strategis nasional PSN Air Bangis. Ia khawatir bakal tergusur jika proyek itu disetujui pemerintah pusat. Sebab tanah dan rumah yang ia tempati masuk kawasan PSN yang diusulkan Gubernur Sumatera Barat. Pekerjaannya sebagai buruh angkut sawit pun terancam hilang. Sementara seandainya digusur, tempat kami pindah pun baratnya enggak ada kan, cuma digusur gitu aja. Proyek ini sosialisasinya pun enggak ada sama masyarakat. Masyarakat kayak terkejut lah, tiba-tiba udah dibikin plakatnya gitu, mau dibikin PSN gitu. Kabar soal PSN mulai santer sejak 2021 silam. Lian dan warga lain resah karena tak punya sertifikat atas lahan yang mereka garap atau tempati. Namun Lian menolak disebut penyerobot, sebab tanah itu tidak gratis. Ia membeli dari orang tuanya yang sudah beberapa dekade menjadi warga Air Bangis. Mereka sekeluarga pindah dari Medan sejak Lian usia balita. Di sana orang kan buka hutan itu minta persetujuan dari, kalau di sana namanya Nini Mama ya, kepala desa gitu kan. Kadang orang yang jual beli di sana kayak ganti rugi. Adapun suratnya ibaratnya surat jual beli gitu kan. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto, menyebut Air Bangis merupakan kawasan adat yang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Selama puluhan tahun lahan di sana dikelola secara adat. Warga tak pernah tahu bahwa Air Bangis adalah kawasan hutan milik negara. Bahkan surat-surat dokumen bukti penguasaan fisik mereka ada yang sejak tahun 1943, bahkan ada dokumen-dokumen tahun 1920-an gitu. Dokumen-dokumen itu kan menunjukkan eksistensi masyarakat di situ sudah sangat lama sekali dengan segala. Warga Air Bangis berjumlah tak kurang dari 26.000 jiwa. Warga seperti Lian sudah ber-KTP Air Bangis dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Lahan yang ia garap atau huni pun bisa dijadikan jaminan kredit bank. Kayak surat jual beli ibaratnya ataupun tanda tangan nenek mama di situ, pinjaman ke bank bisa pakai itu. Ngambil motor pun kredit ibaratnya kan, nggak ada masalah dari bank itu ibaratnya kan. Ketenangan warga terusik sejak kehadiran koperasi sawit yang ditunjuk gubernur sebagai peron atau tempat penampungan dan pembelian sawit. Mereka yang berani menjual sawit selain ke koperasi diancam pidana. Sawit kami sendiri, kami pribadi, kami mengelola dari nol sampai kami berhasil. Kami diatur sama orang koperasi suruh menjual ke koperasi itu dengan harga murah. Sebelumnya ya, harga normal aja. 1.800 per kilo, kalau di Toke 1.500 gitu. Tentu kan masyarakat ini memilih lagi yang 1.800. Komalawati,
Petani sawit Air Bangis menyebut pemaksaan ini berlangsung sejak 2021. Guna menekan kerugian, ia dan suami terpaksa memanen sawit sendiri. Gara-gara itu biasanya kami menyuruh orang untuk memanen kan. Sekarang suami sendiri yang manen. Biasanya memperkerjakan 2 orang, misalnya kan manennya. Konflik makin meruncing tatkala sejumlah warga ditangkap karena memanen sawit di kebun garapannya sendiri. Pemda dan aparat mengabaikan status mereka sebagai bagian dari masyarakat adat Air Bangis, kata Wengki dari Walhi Sumbar. Nggak hanya toke, nggak hanya pengepul, termasuk sopir, buruh muat itu pun ditangkap. Kesalahannya adalah terlibat dalam proses membeli hasil kebun masyarakat. Yang kebun masyarakat ini dalam kawasan hutan dan mereka tidak memiliki izin usaha. Tapi nggak pernah dibuktikan secara hukum juga petani-petani ini bagaimana sebenarnya status perkebunan mereka itu. Ini kan konflik agraria di bidang kehutanan ini. Di saat yang sama, santer kabar soal rencana menjadikan Air Bangis sebagai PSN. Walhi Sumbar mendapatkan dokumen usulan PSN yang menyebut lahan di Air Bangis sudah berstatus clear and clean. Padahal situ ada ribuan orang dengan model-model historis penguasaan tanah itu beragam. Keberadaan koperasi hingga kriminalisasi petani dicurigai sebagai bagian dari rencana mengegolkan PSN. Rangkaian peristiwa ini menyulut kemarahan warga. Yang mereka tahu, mereka dianggap ilegal oleh negara. Ada himbauan-himbauan dilarang merusak hutan, berkebun di kawasan hutan tanpa izin gitu. Bahkan juga di tempat-tempat pembelian sawit masyarakat itu juga ada himbauan-himbauan untuk tidak membeli sawit yang dalam kawasan hutan begitu. Kebijakan-kebijakan itu sepertinya memang bagaimana kemudian negara memperlemah posisi masyarakat sehingga mereka akhirnya terdesak, nggak ada yang membeli hasil kebun, tentu kebun ditinggalkan. Itu apa kebun kalau nggak bisa dijual kan? Pada akhir Juli hingga awal Agustus lalu, mereka berbondong-bondong ke Padang untuk berdemo menuntut Gubernur Sumbar Mahyeldi. Lebih dari 40 bus disewa dari hasil urun dana warga. Sebanyak 1.500 warga Air Bangis menginap di Masjid Raya Sumbar yang berjarak sekitar 2 km dari kantor gubernur. Alih-alih bertemu gubernur, mereka dipulangkan paksa di hari kelima. Itu terjadi siang selepas zuhur ketika warga mengaso. Lian tengah melakukan siaran langsung di Facebook, memvideokan anak-anak sedang bersolawat. Nampak orang itu aku ngerekam, kejar. Jangan direkam katanya kan. Udah tuh aku lari ke bawah. Di HP ku dirampas pertamanya. Kami rampas-rampasan HP ku itu sampai pecah layar HP ku itu. Terus ku kantongi, langsung aku diringkus, dipiting langsung leherku. Tangan dilipat gini ke belakang. Kalau awak nanya kenapa ditangkap kan? Ada pokoknya ke kantor. Kawan yang dari LBH itu ngomong kenapa kami ditangkap aja, asal ngomong sih kita ya, orang itu main tampar aja. Ada yang ditenju, ada yang masyarakatnya digeret, udah kayak narik hewan kurban lah. Ada yang benjol-benjol ini kepalanya, brutal lah orang polisi. Lian bersama belasan warga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ia menginap semalam di sana sebelum akhirnya dibebaskan. Selama demo di Padang, Lian menghabiskan tak kurang dari Rp500.000 untuk biaya hidup. Kalau ibaratnya kerja itu udah kerja 2 hari lah, itu gaji untuk 2 hari. Makanya tambah hemat, waktu ditangkap itu kan makan masih dikasih sama poldanya. Terus mau pulangnya pun disewain mobil travel. Tabungannya banyak terkuras, namun ayah 2 anak ini pantang menyerah. Pada akhir September lalu, ia dan sejumlah warga Air Bangis ke Jakarta melanjutkan perjuangan. Bagaimana hasilnya? Simak kisahnya di episode 2. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.